washabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang terhormat sekalian, jamaah rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membawa kita hingga sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam juga kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai ke zaman terang benderang saat ini, dan yang selalu kita nantikan jawabannya di yaumul kiamat kelak. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tausiah yang bertemakan moderasi beragama. Sebelum kita membahas tentang moderasi beragama, tentunya kita harus tahu dulu apa itu arti dari moderasi beragama. Kata moderasi itu sendiri dapat didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstreman. Lalu apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama merupakan sebuah sikap beragama yang dimana posisinya berada di tengah-tengah, tidak terlalu condong ke kanan sehingga anti terhadap pluralitas, atau condong ke kiri yang berakibat pada pembenaran semua agama. Kedua sikap ini sama-sama melampaui batas, jadi sudah seharusnya kita berada di tengah-tengah. Hal ini tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Shadaqallahul 'azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad bisa menjadi saksi atas perbuatan kamu. Maha benar Allah dengan segala firman. Ayat di atas menegaskan bahwa umat Islam sebagai umatan wasatan, yaitu umat yang adil, moderat, dan tidak melampaui batas. Jadi sudah jelas sekali adalah dasar dalam Al-Quran untuk kita memiliki sikap moderat dalam beragama. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah, apakah moderasi beragama penting untuk negara kita? Ya, sangat penting, karena kita hidup di wilayah dan penduduknya adalah heterogen. Dan moderasi beragama dapat mengajarkan kita untuk bersikap adil dan berimbang dalam memperlakukan setiap kelompok masyarakat tanpa harus membeda-bedakan latar belakang, suku, budaya, dan agama. Dengan demikian, moderasi beragama dapat memperkuat
baginda Nabi Muhammad SAW sebagai teladan umat Islam telah memberikan banyak contoh bagaimana seharusnya kita bersikap adil dalam moderat beragama. Apakah saudara-saudari tahu baginda Nabi Muhammad SAW tetap berdakwah dalam mengajak kaum muslim untuk masuk ke dalam Islam. Tapi manakala dakwah beliau tidak diterima, beliau menerimanya dengan lapang dada dan tetap melakukan muamalah dengan umat dari agama lain. Masya Allah. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, marilah kita melakukan sikap toleransi, saling menghargai antara sesama dimanapun dan kapanpun. Dan marilah kita melakukan sikap moderasi beragama, tetapi tidak keluar dari prinsip agama kita sendiri. Sejatinya tak ada yang demikian dalam sebuah perbedaan, yang ada hanyalah keuntungan jika kita mau mengerti dan merenunginya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Namun sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Nanti semuanya jawab cakep gitu ya. Jalan-jalan sampai ke gunung. Tak pulang tiada kabar. Kalau ngaji belum ditutup, jangan sampai kalian bubar. Tetapi nenekku datang bergaya, cakep tidak? Datang ke sini pakai kebaya. Saudara, jangan terlalu lama memandang saya, nanti bisa jatuh cinta. Terima kasih atas segala kesempatan. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Itu mungkin keterbatasan saya. Dan apabila ada kebenaran dan kelebihannya, datangnya hanya dari Allah semata. Bila ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Bila ada kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Bila kita berikan hidayah, wassalam.